Saya mohon kepada teman panitia untuk ikut bersama saya membagi share ya, membagi peluang ini, kesempatan ini untuk berbagi kedamaian, berbagi toleransi, berbagi kasih sayang. Monggo Mas, kita persilakan satu persatu barangkali. Ya. Siapa yang kita persilakan pertama? Ya, yang dilaksanakan di Kota Pekalongan itu kerjasama Menteri Pertahanan Bapak Arya Miza Arya Kutu bersama ulama ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang dipimpin oleh Maulana Sayyid Habib Lutfi bin Muhammad bin Yahya Pekalongan. Dari sini yang berangkat 8 personil dari pengurus dan anggota Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, dan juga dari pondok pesantren 1, sehingga 8 itu datang ke menghadiri konferensi internasional ulama sedunia yang dihadiri oleh 49 negara, termasuk dari Amerika juga hadir ulamanya, dari Inggris juga. Nah, di situ yang dibicarakan seperti yang kita laksanakan malam ini. Maksudnya di situ adalah membela negara masing-masing, termasuk kalau malam ini di Surakarta ini dalam rangka juga membela Surakarta, umat Islam dan umat-umat yang lain dari berbagai agama yang ada di Surakarta. Sehingga deklarasi tadi itu disampaikan bersama oleh masyarakat dan tokoh agama di Surakarta yang disampaikan Bapak Kapolresta. Di Pekalongan kemarin selama 4 hari itu, konferensi itu diantaranya menekankan bagaimana toleransi antara umat beragama, karena terjadinya bom bunuh diri di berbagai negara, termasuk di Iran, di Syria, dan kita saksikan semua, termasuk di Surakarta yang sebelum hari raya itu kecil. Itu karena memang tidak adanya toleransi. Jadi para ulama yang hadir ke Pekalongan itu menyampaikan diantaranya yang harus kita masyarakatkan, kita sosialisasikan adalah tasamuh antara kita semua, bainana wa bainakum, bainana wa bainahum, bainan nas, sedunia harus toleransi. Makanya acara malam ini adalah judulnya adalah Surakarta Dukung Toleransi, Kota Berseri, Kota Solawat, Kota Toleransi. Ini adalah intinya membela kota Surakarta. Kalau Indonesia membela negara Indonesia. Saya kira itu sebagai oleh-oleh dari tokoh agama khususnya dari Islam yang ikut dalam konferensi internasional yang dilaksanakan di Pekalongan berkaitan dengan acara malam ini. Jadi kita semua di sini seperti apa yang dikatakan Bapak Kapolresta tadi, harus menjaga Surakarta ini menjadi daerah yang aman, damai, tidak ada letupan-letupan kayak kemarin sebelum hari raya itu. Kita harus lawan semua kalau ada seperti itu, dan kita jaga betul, dan kita tolak kalau ada orang yang mau merusak tatanan kita bermasyarakat dan bernegara. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya dari Romo Antonius Budi Wihandono dari Katolik, kami silahkan. Baik, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak MH.
Tadi dikatakan temanya keadilan ya. Kalau di Katolik itu jarang bicara mengenai keadilan, Pak. Jarang. Karena keadilan itu belum ada nilai plusnya. Menggek kudune gitu loh. Menggek kudune ngono pancen. Nek aku ngresnani wong tuaku ya pancen kudune ngono kuwi. Tapi masalahnya di Indonesia ini untuk sampai ke keadilan saja tidak bisa. Banyak yang tidak bisa. Bahkan walaupun demikian orang Indonesia dikatakan paling bahagia. Arti penjarawe dadah guyu itu ya. Arti penjarawe dadah guyu, nek orang-orang asing itu tutupi isin. Nek wong Indonesia arti penjara saya dadah itu. Ya, senang misalnya, senang gitu ya. Kalau gereja Katolik itu bicaranya bukan keadilan, tetapi kemurahan hati. Kemurahan hati itu lebih keadilan. Dengan murah hati itu orang berbuat lebih. Dan kalau belajar dari Isa Al-Masih itu yang menjadi utama itu hidupnya selalu digerakkan belas kasih, itu jadi dasar. Nah, kalau mau dipakai sederhana, nek wong ndirasa mesake itu ora ana wong sengsara. Nek kalau ada orang ndirasa mesake, aku mesake wong tuaku, ora ana wong tua sengsara. Aku mesake koncoku, mbuh kuwi muslim, mbuh Katolik, mbuh Buddha, mbuh Hindu, itu tidak ada orang sengsara. Maka sebagai dasar itu lalu kemudian hatinya digerakkan oleh belas kasih, dan itu nanti akan menjadi kemurahan hati. Dan memang anehnya dalam ajaran Katolik itu biasanya kalau orang itu mengatakan, kalau ambil simbol-simbol itu kan yang luar biasa. Itu misalnya kalau Mike Tyson itu gelarnya si leher beton. Lalu kalau si siapa? Chris John itu naga. Tapi kalau dalam Isa mengajarkan, apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina, itu kalau kekan padaku. Maka ketika memperlakukan orang-orang yang kita anggap hina, itu memperlakukan pada Tuhan sendiri. Nah, ini hanya bisa dengan gerakan cinta kasih, belas kasih. Maka kalau di Solo ini juga didasari dengan gerakan pertama belas kasih, di situ tidak akan ada hal-hal yang buruk. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terus selanjutnya Pendeta Anton Karundeng dari Kristen, kami persilahkan. Selamat malam. Selamat malam. Shalom Aleichem. Tadi kan sudah dinyanyikan Shalom Aleichem ya. Jadi salam kita sama. Hukum yang terutama bagi orang Kristen adalah mengasihi Allah dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, seluruh hidup, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi toleransi ada di sana, saudara-saudara. Mengasihi siapapun itu hukum, dan itu harus dipraktekkan mulai dari diri sendiri. Saudara-saudara, saya tidak menyombongkan diri, tapi itu praktek yang memang saya hayati dari hukum agama yang saya anut. Saya punya pembantu sejak istri saya itu umur 14 tahun. Kemudian dia punya cucu ponaan, ikut. Lalu saya sekolahkan sampai lulus sarjana. Agamanya apa? Agamanya Islam. Saya tidak melihat dia dari agamanya, tapi sebagai sesama manusia. Nah, sekarang sudah lulus dan mulai kerja.
kira-kira 8 bulan ini ia bekerja di Solo juga ikut saya. Ya, saya tidak akan memaksa harus masuk Kristen, tidak. Silahkan, ada tempat sholatnya dan seterusnya. Mau puasa, bahkan dia sudah istilahnya khatam itu apa ya Pak? Menyelesaikan, ya sudah khatam katanya dia. Saya tidak terlalu mendalami gitu. Saya dorong saja supaya dia melakukan agama sesuai dengan keyakinannya. Jadi kita mengasihi sesama manusia, siapapun juga, seperti kita mengasihi diri sendiri. Itulah hukum dari Kristen. Demikian, terima kasih. Ampun. Kok sudah Pak? Ya, masih bisa ditambah Pak? Iya silakan Pak. Ya, nanti iyalah, kita menganggap ini baru UUD 45-nya. Oh ya, masih yang lain lagi aja. Ini kita sepakati untuk kita bagi-bagi. Jadi saya tak berlagak sebagai orang yang seolah-olah lebih memahami Bapak Pastor dan Bapak Pendeta untuk menyambungkan ke Anda semua yang saya anggap agak kurang memahami dibanding saya. Kenapa ya Pak ya? Jadi saya ingin menjelaskan pada gini, karena ini anak-anak saya, mereka ini namanya generasi milenial. Generasi milenial itu generasi yang paling berperan di dalam menciptakan perilaku dan kecenderungan di sebuah milenium. Maka disebut milenial. Umurnya dari 17, 18 sampai 38, hampir 40. Ini rata-rata begitu Pak umurnya. Dan mereka ini yang paling penting. Kejopo sing wis tua-tua kayak aku ya. Nah, yang dimaksud Bapak Pastor tadi itu gini, pertama, keadilan itu tidak akan pernah tercapai oleh manusia, sudah pasti. Jangankan keadilan, kebenaran juga tidak ada, kebaikan juga tidak ada. Kalau sejati, kalau yang kita lakukan itu hanya menuju kebenaran, menuju kebaikan, menuju keadilan. Jadi yang dinilai pada manusia adalah perjuangannya menuju gawang atau goal keadilan itu. Benar saja yang cuman satu, kan ada benar salah, baik buruk gitu. Terus nanti ada yang lebih inti, adil ndak adil, terus ada sisi lain indah tidak indah gitu ya. Satu sisi yang namanya benar saja itu kan juga ada 3, bener dewe, bener wong okeh, bener kang sejati gitu kan. Bener wong okeh gitu yang membuat sejumlah orang menganggap ini yang benar maka dia bikin Golkar. Yang lain, oh ini yang benar maka bikin PKS. Oh enggak, yang itu yang benar tuh yang kayak gitu maka bikin Gerindra. Maka mereka terus bikin NU, bikin Muhammadiyah, bikin macam-macam karena ada kebenaran kolektif pada sejumlah orang. Nah, itu juga belum tentu benar. Orang banyak belum tentu benar. Apalagi orang bener dewe gitu ya. Nah, yang membuat kita itu bentrok itu kan karena kelompok-kelompok itu gugu bener dewe kan gitu. Jadi kalau sering saya contohkan ya pitik keluruk ini neng Solo piye to? Kukuruyuk. Kalau di Madura Pak, Madura. Kukuruno. Kalau di Sunda kongkorongkong kan gitu. Pertanyaannya adalah yang benar yang mana? Kukuruyu apa kukurunu apa kongkorongkong? Sing bener PTE. Nah, kan begitu. Nah, jarak antara koko ayam dengan kita menirukan itu namanya tafsir. Tafsir itu melahirkan madhab dan pengelompokan kalau Islam ada Sunni, ada Syiah, ada Wahabi dan seterusnya. Itu karena pendengarannya berbeda terhadap koko ayam kan begitu. Kita harus saling menyadari bahwa yang benar itu ayam. Ini cuma tafsir saya, kukuruyu. Ini cuma tafsirnya Pak Muzamil, kukurunu. Nah, antara kukurunu dan kongkorongkong harus saling menyadari kelemahan masing-masing. Maka terjadi toleransi kan begitu. Kalau menganggap benernya sendiri ya itu yang menjadi bentrok. Karena masing-masing egois dan egosentris terhadap kebenaran yang mereka yakini. Saya teman-teman sekalian selalu mengatakan kepada Anda, nek aku ngomong apa wae aja dipercaya, kan gitu kan?
Anda percayanya jangan ke saya itu cuman mengantarkan sejumlah bahan dan cara berpikir supaya kamu mengolahnya. Nanti kamu akan menemukan apa yang kamu percaya secara otentik dari pikiran dan hatimu sendiri. Jangan percayanya kepada saya. Jadi antara Anda dengan Tuhan itu jangan ada siapa-siapa. Anda sama Tuhan itu langsung. Bahwa Anda mendengarkan pastor, kiai, ulama, pendeta, biku, dan seterusnya, itu wacana. Tapi dia tidak mewakili Anda, dan dia tidak bisa menyelamatkan Anda. Apakah pastor bisa menyelamatkan umatnya? Tidak bisa. Apakah kiai bisa menyelamatkan umatnya? Tidak bisa. Apakah ketua majelis ulama bisa menyelamatkan umat? Tidak bisa. Apakah ketua NU menyelamatkan nabiin? Tidak bisa. Hanya Anda sendiri yang bisa menyelamatkan dirimu di depan Tuhan. Maka kalau Anda beribadah kepada Tuhan, jangan ada siapa-siapa. Dan saya tidak mau ada di antara Anda dengan Tuhan. Susahnya pimpinan-pimpinan agama yang seneng manggon kuno kui. Jadi menjadi gerhana dia di tengah-tengah antara Tuhan dengan umatnya, gitu loh. Karena di sini nih akses eksistensi kepemimpinan ada di situ. Terus dia duwe apa jabatan, terus dia nanti punya akses ekonomi, kan begitu. Nah, saya tidak mau ada di situ, dan saya tidak mau Anda percaya. Saya kesini supaya Anda percaya sama Allah, tidak percaya sama saya, gitu loh. Nah, aku dipercaya kok aku disindir sama Allah, gitu loh. Siapa panutanmu? Cak Nun, gitu ya, pane. Terus gue Nabi Muhammad ketemu aku panutan nih ya, gitu. Amoter tak aku. Aku nak disindir-sindir kaya ngono kuwi lah. Aku ya mulane aku aja dadi panutan. Kowe ora iso ngenut aku, wong aku dudu kowe dudu aku. Sing iso kok ambil dari aku adalah sebagian yang relevan terhadap kamu, sebagian dari kecenderungan saya yang pas untuk kamu. Dan kalau kamu teruskan, kamu sebenarnya bukan niru saya, kamu meniru orang yang pihak yang sebelum saya, entah itu Nabi, entah itu Tuhan sendiri, bukan sayanya. Saya cuman akselerator dari nilai dan kecenderungan itu, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu generasi milenial yang merasa tersesat, adakah diri kita ini tidak tersesat? Pernahkah kita merenungi apakah langkah kaki kita, lambaian tangan kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, hingga akal pikiran kita menjalani sebuah desain serta konsep yang sesuai dengan apa yang sudah dirancang oleh Dia yang Maha Menciptakan? Adakah kita pernah menyadari ketersesatan kita di dunia? Apakah kita menyadari ketersesatan itu, kemudian kita berani mengambil langkah radikal untuk berhijrah mina zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari ketersesatan menuju jalan yang benar? Ataukah diam-diam meskipun kita menyadari kita tersesat, kita lebih mengandalkan kemurahan hati Allah agar kelak mengampuni kita? Maukah kita menyadari bersama-sama bahwa diri kita ini pun sebenarnya belum lulus menjadi manusia? Manusia yang sejati adalah manusia yang tidak memerlukan aturan-aturan hukum untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan perilaku yang buruk. Manusia yang sejati tidak membutuhkan ayat-ayat Al-Quran, apalagi pasal-pasal hukum dalam undang-undang hukum pidana, perdata ataupun saja, untuk memahami bahwa mencuri itu perbuatan yang tidak baik. Manusia yang sejati menemukan kesejatian hidup, bahwa tugas utama hidup di dunia adalah berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan.
Tapi memang Allah pun memiliki andil dalam menciptakan manusia yang dibekali sifat ketergesa-gesaan. Manusia memang memiliki naluri untuk melampiaskan nafsunya, meskipun manusia dibekali akal pikiran dan juga hati nurani. Namun seringkali manusia lalai sehingga ia tidak mampu menguasai nafsu dalam dirinya. Ketergesa-gesaan manusia memang merupakan sifat yang sengaja dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Khuliqa li'ansana min ajal. Maka tidak mengherankan sebenarnya jika kemudian banyak manusia yang tersesat. Toh Allah pun selalu membekali ayat Ihdinas syiratal mustaqim yang hampir selalu dibaca ketika sholat. Bekal yang utuh dan juga kontan, tidak hanya semata kata Rahman dan Rohim di ayat pembuka Al-Fatihah, namun juga jimat agar secara sadar maupun tidak sadar kita mengucapkan ayat tersebut untuk memohon bimbingan kepada Allah agar senantiasa berada di jalan yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, satu hal yang memang sulit untuk dilakukan oleh manusia adalah mengakui bahwa dirinya itu salah. Nabi Adam alaihi wasallam pernah berdoa, Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunana minal khosirin. Doa Nabi Yunus alaihi wasallam suatu ketika, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, sebuah pengakuan dari seorang nabi bahwa dirinya juga merupakan manusia biasa yang bisa berbuat salah. Pengakuan dosa kesalahan manusia yang kemudian membuatnya sadar dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara otomatis dia mengakui bahwa dirinya telah bersifat kufur kepada Allah. Nilai inilah yang telah diajarkan Nabi Adam alaihi wasallam dan Nabi Yunus alaihi wasallam kepada kita melalui kedua doa tersebut. Persoalannya, apakah kita sebagai manusia memiliki kepekaan, kewaspadaan, kesadaran untuk mengakui bahwa diri kita ini juga berlaku zalim? Jika kita mau belajar kepada kisah Nabi Adam alaihi wasallam dan Nabi Yunus alaihi wasallam dengan mengakui bahwa dirinya itu salah, memposisikan dirinya sebagai manusia biasa dengan segala kerendahan hati, mengakui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah dilantik resmi menjadi nabi, kesadaran untuk tetap rendah diri, mengakui kekurangan dalam diri tetap ada. Sementara kita, manusia hari ini, manusia saat ini sudah tidak memiliki kepekaan tersebut. Suatu kali Rasulullah SAW menyampaikan sebuah pesan kepada para sahabat bahwa dimasukkannya ke surga oleh Allah bukan karena ibadah yang kita lakukan, melainkan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebuah pertanda bahwa kunci hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kemesraan. Bahkan ritual ibadah kita, doa kita, amal baik kita yang kita lakukan sehari-hari seharusnya berlandaskan atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis
Qudsi pun Allah menyampaikan, "Aku lapar, kenapa engkau tidak memberiku makan? Aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku?" Bicara tentang kesesatan, siapa yang tidak sesat di antara kita hari ini? Kita mengalami kesesatan dalam dunia kesehatan, kita mengalami kesesatan moral, kesesatan politik, kesesatan ekonomi, kesesatan demokrasi, kesesatan budaya, bahkan tidak sedikit dari kita yang juga mengalami kesesatan dalam beragama. Tidak salah jika ada ungkapan bahwa semakin banyak orang beragama tetapi tidak bertuhan, karena konsep beragama tidak sama dengan konsep bertuhan. Agama hari ini, agama saat ini menjadi lembaga-lembaga institusional. Para ulama membatasi pola pikir umatnya, sehingga mereka yang belajar agama pada ulama-ulama terkurung dalam pola pikir yang sudah diatur sebelumnya. Orang saling mengkafirkan satu sama lain, orang saling merasa benar sendiri, orang saling memaksakan keyakinan kepada orang lain. Hampir tidak ada celah dan kesempatan bagi orang lain untuk menemukan kebenarannya, sehingga tidak benar-benar tampak rahmatan lil alamin yang didambakan. Orang yang mengkafirkan orang lain, yang menyebut orang lain sesat, sama sekali tidak berpikir bahwa tuduhannya itu menyakiti hati orang lain. Baginya apa yang ia yakini adalah kebenaran yang mutlak, dan tidak ada ruang bagi orang lain untuk menyatakan pendapat. Ketika orang berani mengkafirkan orang lain, apakah ia juga berani menyatakan bahwa dirinya juga kafir? Bukankah rumusannya sangat mudah? Ketika kita taat kepada Allah, pada saat itulah kita muslim mukmin. Namun ketika kita ingkar kepada Allah, apalagi meniadakan keberadaan Allah, disitulah kita kafir. Kita kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempelajari bersama di Ma'iyah bahwa yang paling tinggi kedudukannya adalah akhlak dan moral. Dengan pijakan moral, kita memiliki kewaspadaan untuk bersikap sopan santun, tidak menyakiti hati orang lain, tidak menghina martabat orang lain, tidak mengancam nyawa saudara kita sendiri. Ketika kita menyebut orang lain adalah orang kafir, urusannya bukan tentang kualitas keimanan seseorang, tetapi yang seharusnya menjadi landasan berpikir adalah tatanan moral sesama manusia. Pada hakikatnya, kita sebagai manusia tidak akan mampu menakar muslim atau kafirnya seseorang secara kualitas, karena keimanan seseorang merupakan sebuah perjanjian yang sangat privat dalam diri setiap manusia tersebut. Innama buistu liutamima makarimal akhlak, sebuah penegasan dari Rasulullah bahwa diutusnya beliau menjadi Rasul tidak lain dan bukan tugas utamanya adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Apakah kemudian Rasulullah SAW tidak berdakwah tentang Islam? Justru melalui perilaku, perangai sehari-hari, bagaimana bersosialisasi dengan tetangga, relasi bisnis hingga musuh sekalipun, Rasulullah SAW memiliki konsep dalam berdiplomasi. Dari perangainya itulah Islam ditampakkan sebagai teori yang dibukukan berjilid-jilid, bahkan ditafsirkan oleh banyak ulama. Rasulullah SAW menampilkan Islam melalui perilakunya sehari-hari.
Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak bisa ditinggikan, atau bisa disebut tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Karena Islam itu ruhani bukan materi, para ustadz, ulama, kiai, dai atau siapapun saja yang membawa dakwah Islam tidak seharusnya merasa bahwa dirinya adalah yang paling memahami, yang paling mengetahui tentang Islam. Karena jika ada setitik saja sifat dalam dirinya untuk merasa paling tinggi dari yang lainnya, maka pada saat itu pula ada kesombongan dalam dirinya sehingga ia merasa lebih Islam daripada yang lainnya. Mbah Nun mengajak kita semua untuk merefleksikan ke dalam diri kita masing-masing, menyadari bahwa kita adalah manusia yang masih jauh dari kata sempurna. Mengakui kesalahan memang berat, namun dengan mengakui kesalahan yang ada dalam diri kita, semoga itu menjadi sebuah pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak kita mampu merasakan cipratan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja melalui fasilitator utama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.